Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Ardafi, nomor induk mahasiswa B94219065. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen zakat di Masjid Raudhatul Mujtahidin Bungurasi, Sidoarjo. Profil dan tujuan Masjid Raudhatul Mujtahidin. Masjid Raudhatul Mujtahidin merupakan salah satu masjid terbesar di Bungurasi. Masjid ini terletak di Jalan Bungurasi Tengah, nomor 56 Bungurasi, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Masjid ini selain menjadi tempat sholat untuk masyarakat, juga bertujuan sebagai tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Masjid ini memiliki pengelolaan kegiatan keagamaan yang baik, terutama kegiatan zakat. Menurut saya, tujuan dari masjid tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terlihat ketika masuk waktu sholat, masyarakat sangat antusias untuk melaksanakan sholat berjamaah. Selain karena fasilitasnya yang cukup lengkap, juga dikarenakan masjid ini memiliki beragam kegiatan. Seperti pada hari Kamis akan diadakan rutinan majelis dzikir, dan juga masjid ini menyelenggarakan kegiatan zakat. Sehingga tentu dapat dilihat bahwa tujuan masjid tersebut untuk membantu kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Struktur pengurus takmir Masjid Raudhatul Mujtahidin. Struktur pengurus takmir dipimpin oleh ketua takmir dengan dibantu sekretaris, bendahara, dan 9 seksi yang bertugas mengelola masjid. Seksi-seksi tersebut meliputi seksi dakwah, pendidikan, pengembangan dan pembangunan, keamanan dan ketertiban, sosial ekonomi, pemberdayaan perempuan, kebersihan dan perlengkapan, seksi kesenian, dan juga seksi pemuda dan remaja. Dengan Dewan Penasehat, tokoh daerah setempat, dan Dewan Pelindung oleh Kepala Desa Bungurasi dan Ketua NU Ranting Bungurasi. Menurut saya, dengan struktur kepengurusan yang dimiliki masjid tersebut, dapat mengantarkan masjid untuk mencapai tujuannya. Dengan adanya 9 seksi yang bergerak di bidangnya masing-masing, akan dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan yang ada. Selain itu, dengan adanya Dewan Penasehat dan Dewan Pelindung akan mengarahkan dan mengawasi para pengurus masjid tersebut agar selalu berada di jalan yang benar. Sumber daya manusia. Kegiatan pengelolaan zakat merupakan program kerja dari Seksi Sosial Ekonomi dengan dibantu oleh remaja Masjid Baitul Mujtahidin. Panitia zakat diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Hal itu dibuktikan dengan pengalaman dan pemahaman amil tentang zakat yang kuat. Selain itu, panitia pengelola zakat memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang menghimpun pengumpulan zakat pada pagi dan malam hari, pencatatan hasil zakat, pendataan mustahik, dan juga pendistribusian zakat. Ketua takmir juga turut andil hadir mengawasi jalannya kegiatan pengelolaan zakat. Apabila ada panitia yang kurang cakap dalam melaksanakan tugasnya, ketua ataupun sesepuh akan menegur dan memberikannya bimbingan. Menurut saya pribadi, pengelolaan zakat di masjid tersebut sudah cukup baik dari segi panitianya dan juga manajemennya. Sistem reward and punishment memang diterapkan dalam kepanitiaan zakat di masjid ini. Akan tetapi tetap menggunakan sistem kekeluargaan, yaitu sistem yang saling bahu-membahu dan saling menegur apabila ada yang salah. Dengan begitu, panitia atau amil zakat akan merasa nyaman dan giat dalam melaksanakan tugasnya agar tidak mengecewakan. Pengumpulan zakat. Untuk pengumpulan zakat fitrah dimulai pada 20 Ramadan sampai 29 Ramadan. Pengumpulan zakat dimulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Zakat sebesar 3 kg atau 33.000 bagi setiap individu. Panitia zakat Masjid Raudhatul Mujtahidin menerapkan sistem jemput zakat. Selain muzaki dapat menyetorkan zakatnya langsung ke masjid, panitia juga memberikan kemudahan dengan mengambil zakatnya secara langsung ke tempat para muzaki. Terbukti antusiasme muzaki untuk berzakat di masjid ini cukup besar, yakni terdapat 168 muzaki. Menurut saya, strategi yang diterapkan panitia zakat Masjid Raudhatul Mujtahidin sangat tepat dan menarik. Karena dengan strategi tersebut,
akan memudahkan para muzaki untuk berzakat, dan diharapkan tidak ada lagi alasan muzaki untuk lupa atau kesulitan dalam menunaikan zakatnya. Pendistribusian zakat. Masjid Raudhatul Mujtahidin menyediakan 200 paket sembako. Zakat fitrah disalurkan kepada fakir miskin, guru TPQ, dan amil zakat. Zakat fitrah tersebut disalurkan kepada mustahik yang berada di wilayah Bungurasi. Pendistribusian zakat dimulai pada 29 Ramadan hingga malam takbir. Dalam menentukan mustahik zakat, panitia zakat Masjid Raudhatul Mujtahidin mendata target zakat yang berada di sekitar masjid tersebut. Panitia berkoordinasi dengan RT setempat untuk mendata warganya yang kurang mampu. Selain itu, panitia juga berkoordinasi dengan pihak TPQ di sekitar masjid untuk mendata siapa saja ustadz atau ustadzah yang berada di TPQ tersebut. Menurut saya, walaupun strategi yang digunakan masih secara umum, akan tetapi strategi tersebut dinilai masih tepat untuk digunakan. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait, akan memudahkan dalam menjaring para mustahik dan diharapkan dapat tepat sasaran. Pelaporan zakat. Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban, panitia memberikan laporan kepada publik dengan berbagai cara. Pada saat sebelum sholat Idul Fitri, pihak masjid menyampaikan informasi terkait pengelolaan zakat. Selain itu, papan reklame di depan masjid juga menginformasikan tentang informasi pendapatan zakat. Dan juga hasil dokumentasi pengelolaan zakat juga diunggah di media sosial Masjid Raudhatul Mujtahidin. Seperti pada gambar yang tertera, itu adalah media sosial Instagram dari remaja masjid Raudhatul Mujtahidin. Menurut saya, laporan dilakukan oleh panitia zakat Masjid Raudhatul Mujtahidin masih cukup umum dan tradisional. Panitia hanya membukukan zakat masuk, keluar, dan mustahik. Berbeda dengan komponen laporan keuangan PSAK 109 yang berisi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Sekian observasi zakat di Masjid Raudhatul Mujtahidin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.